rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi amin ya Allah. Kita sekarang membahas tentang maksiat dan taatkan Allah, di mana kita menggunakan nikmat Allah berupa anggota tubuh kita dalam taatkan Allah. Mari kita lanjutkan bahasa kita. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anaka dirinya engkau ira pastor, jikalau engkau lalai dan maksimal dalam taatmu kepada Allah, fa'ilaika yarju'u wa balu, maka kepadamu lah akan kembali kecelakaannya. Wa in syamarta, dan jikalau engkau melaksanakan sungguh-sungguh melaksanakan taat kepada Allah, fa'ilaika ta'udu samratuhu, maka kepadamu lah akan kembali buahnya, pahalanya, keuntungannya. Wallahu ghaniyun anka, sedangkan Allah itu tidak butuh kepadamu. Wa an amalika, dan enggak butuh daripada amal-amal. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahim, dan hanya saja setiap jiwa dengan apa-apa yang diusahakan itu terjadi. Jadi amal kita baik buruk atau mau baik itu semuanya akan kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Jadi kita beribadah itu untuk kita sebenarnya, bukan untuk Allah. Dan kita bermaksiat justru itu membahayakan diri kita, bukan untuk membahayakan Allah. Jadi semua ini untuk kita semua. Allah nggak butuh kepada amal kita. Jadi tuntunan Rasulullah, Al-Quran kepada umat Islam sebenarnya itu untuk menunjukkan bagaimana kita menjalani hidup agar kita bisa baik hidup kita, bisa bahagia hidup kita dunia dan akhirat. Al-Quran dengan tuntunan Rasulullah itu pelaksana buku panduan ketika kita misalnya membeli kendaraan, kan dikasih oleh pabrik panduan dalam memelihara kendaraan. Kalau kita laksanakan panduan buku itu untuk memelihara kendaraan, maka kendaraan akan awet, akan baik. Bukan untuk pembuat pabrik, bukan. Tapi bagaimana kendaraan bisa baik. Sama juga Al-Quran dan tuntunan Rasulullah kepada kita. Bukan untuk Allah, bukan. Tapi untuk kebaikan kita. Supaya kita itu baik hidupnya. Wa iyyaka an taqula, dan hatilah engkau mengatakan innallaha ta'ala karimun rahimun yaghfiru dzunubas usad. Sesungguhnya Allah itu maha karim, maha mulia, rahimun, maha pengasih, pemurah, yaghfiru, Allah akan mengampuni dzunubal usati, semua dosa orang-orang bermaksiat. Fa in hadhihi, maka kalimat ini yaitu bahwa Allah itu maha pemurah, maha pengasih, akan mengampuni semua dosa-dosa orang bermaksiat. Kalimatul haqqin itu kalimat yang benar kalimat itu. Urida biha batilun, tetapi dimasukkan dengan perkataan itu untuk kebatilan. Wa sahibuha, dan yang mengucapkannya, pemilik perkataan tadi, muqallabun, itu akan dijuluki bil mahaqati, bil hamaqati, dengan julukan dungu atau bego. Ditaklibi Rasulullah dengan berdasarkan julukan Rasulullah SAW, Haisuqala, sekitar Rasulullah berkata, Al-Qaisu mandana nafsu, orang yang cerdas adalah orang yang menjaga atau mengekang hawa nafsu. Wa amila lima ba'da mauti, dan dia beramal untuk persiapan setelah mati.
Wal ahmaku, sedangkan orang yang dungu, orang yang bego, orang yang bodoh, man atba'a nafsuhu hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti hawa nafsunya sebagai hawa nafsunya. Watamana dan dia berangan-angan. Watamana dan dia berangan-angan Allahi kepada Allah al-amaniyah akan angan-angan. Tadi dia bermaksiat tapi berharap ampunan Allah. Dia dapat derajat tinggi Allah tapi tidak mau bertaat kepada Allah. Nah, dia berangan-angan bahwa Allah akan meningkatkan derajatnya, Allah akan mengampuni dosanya tanpa melakukan upaya obat atau upaya taat kepada Allah. Beda dengan kalau seseorang itu berharap. Ada yang berangan-angan, ada yang berharap. Berharap atau roja bahasa Arabnya itu seseorang mempersiapkan diri. Semua potensi dia kerahkan gitu kan, dengan taat, lalu berharap dapat derajat sisi Allah. Atau dia bersungguh-sungguh istighfar atau bertobat kepada Allah, berharap Allah mengampuni dosanya. Itu berharap namanya, roja. Tapi berangan-angan itu adalah tidak melakukan tapi berharap Allah mengampuni. Contoh, orang misalnya menanam padi dari mulai mengolah tanah sampai kepada menanam padinya sampai di pemeliharaannya itu dilakukan dengan baik. Maka dia berharap akan dapat panen yang baik, yang bagus, hasil yang memuaskan. Tapi bagi orang yang nggak pernah menanam, gitu, lalu berharap dapat padi di akhir panen, nggak mungkin itu. Itu berangan-angan namanya. Nah, tapi kalau orang tadi mempersiapkan tanahnya, lalu persiapan bibitnya yang baik, lalu ditanam, lalu dipelihara dengan baik, nah berharap ya akan panen yang memuaskan. Itu beda antara angan-angan dengan roja, harap. Wa'lam, dan ketahui olehmu anna qaulaka, sesungguhnya perkataanmu itu hadza yudahi itu menyerupai qaulaman akan perkataan orang yuridu asyira faqihan. Perkataan orang yang menghendaki orang itu menjadi seorang ahli fikih, ahli agama, mengerti agama. Fi ulumuddin, tentang ilmu agama. Washtagola, sedangkan dia itu menyibukkan diri bil bapolah dengan nganggur, tidak belajar agama tapi berharap dari ahli fikih. Nah, itu sama seperti itu. Sama seperti orang yang tadi dia dapat rahmat Allah, berharap dapat rahmat Allah, berharap dapat derajat Allah tinggi, tapi tidak mau bertaubat dan tidak mau beramal soleh. Dia hanya orang yang ingin jadi ahli agama, mengerti hukum agama, tapi tidak mau belajar agama. Diisi dengan sia-sia saja hidupnya. Waqala, dan dia berkata, orang yang mau ingin jadi ahli agama itu, innallaha karimun rahimun, Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Qadirun, itu mampu Allah ala ayufiruko, Allah akan melimpahkan ala qalbi, kepada hatiku, minal umur, daripada umur. Itu kata dia. Dia berasa Allah itu maha pengasih penyayang dan mampu Allah menumpahkan kepada hatinya itu beberapa ilmu. Ma'afadahu ala qulubil mu'abiyaihi, sebagaimana Allah itu telah menumpahkan kepada hati-hati para nabinya min goyurin, tanpa usaha keras, fatikorin, dan berulang-ulang di dalam belajar ilmu, wataklikin, dan atau ta'alumin kalau di kitab Murqin dia, atau tanpa belajar. Bahwa orang yang beringinan jadi ahli fikih tapi tidak mau belajar, berharap Allah menumpahkan ilmu, dia tanpa capek, tanpa mengerahkan kemampuannya, tanpa mengulang pelajaran, tanpa belajar. Qoriman, itu seperti perkataan orang yuridu malan, yang menginginkan harta. Fatarokal hairosata, dan dia meninggalkan bertanam. Watijarota, dan meninggalkan berdagang. Wal kasba, dan meninggalkan berusaha, bekerja. Wata'atola, dan dia nganggur terus.
Faqala, lalu dia berkata dalam hatinya, innallaha karimun, Allah Maha Pemurah. Walahu khazainus samawati wal ardh, Allah memiliki gudang harta langit dan bumi, bahwa dengan Allah qadirun ayu tiani, Allah Maha mampu memperlihatkan kami ala kanjin, kepada gudang, nah kunuzi, daripada gudang-gudang harta, pastagnabihi anak kasbi, maka tidak perlu mengusahakan dengan usaha, karena Allah akan memberikan kunci-kunci perbandaran harta padanya. Karena berharap, yakin ya Allah Maha mampu, gitu. Allah penyayang. Tidak perlu usaha juga, Allah akan melimpahkan harta kepadanya. Faqad fa'ala dzalika bi badi ibadihi. Dan sungguh telah mengerjakan demikian itu kepada sebagian hamba-hamba Allah. Terjadi ya. Faqad fa'ala dzalika, dan telah mengerjakan itu bi badi ibadi, terjadi kepada hamba Allah, ya. Banyak orang seperti itu. Banyak orang berharap dapat ampunan Allah dengan tanpa bertobat, atau ya berharap dapat derajat sisi Allah tanpa taat, atau berharap dia dapat ahli fikih, jadi ahli fikih tanpa belajar, atau berharap dia dapat harta tanpa berusaha. Itu banyak terjadi di kalangan hamba Allah. Biasanya orang seperti ini orang yang frustasi, biasanya mau frustasi gitu ya, banyak masalah gitu kan, lalu dia berharap ada keajaiban datang padanya gitu. Itu biasa begitu. Makanya ini gampang tertipu ketika ada orang yang menawarkan harta yang mudah, langsung tergiur sehingga mereka tertipu. Akhirnya dia itu banyak mengeluarkan harta tanpa ada kembalian lagi gitu. Harta yang ada juga akhirnya habis. Tidak hanya kasus itu ya, kasus apa tuh, Kanjeng ya. Kanjeng itu yang yang memberikan kepada jamaahnya bisa berlipat ganda hartanya kalau dia banyak infak kepada si Kanjeng. Nah, itulah orang-orang yang tertipu karena biasanya orang banyak masalah. Fa'anta, maka engkau idza masih sami'ta kalama hadainil rajulaini, apabila engkau mendengar perkataan dua orang ini, istahqam tahuma, maka engkau akan menyangka orang itu adalah dungu, bodoh, tertipu. Wa sakhirta minhuma, dan engkau akan mencerca, mengejek kepada keduanya. Wa in kana ma wasafahu min karamillahi wa qudratihi haqqan wa sidqan. Dan sekalipun apa-apa yang diwasiatkan oleh dua orang tadi tentang mulianya Allah, tentang murahnya Allah, tentang kuasanya Allah, itu benar, wasidqan, dan betul. Fakadzalika, dan seperti itu engkau juga, ya. Tadi engkau menertawakan orang yang berkata tadi, ilhaku alaika, akan menetapkan duka pada engkau, arababul basoir, orang-orang yang memiliki pandangan mata hati, fidin, pada agama, idza talab talam maghfirata min qori sa'yin. Apabila engkau mencari pengampunan Allah min qori sa'yin, tanpa mengusahakanlah bagi ampunan Allah. Wallahu ta'ala yaqulu laka, Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an kepadamu, wa alaisa lil insani illa masa, dan tidaklah bagi manusia illa masa, kecuali yang dia usahakan. Jadi harus usahakan, tidak mungkin untuk kita ya kita dapat ampunan tanpa kita bertobat, sholat harta tanpa kita berusaha. Harus diusahakan. Wa yaqulu azza wa jalla, dan bersabda dan berfirman Allah Taala Maha Agung Maha Besar, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, yang akan dibalas dengan apa yang kalian itu mengerjakan.
Yaqulu azza wa jalla, dan Allah juga berfirman juga, innal abrara fi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik itu ada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara fi jahim, dan sesungguhnya orang yang buruk, yang jahat ada dalam neraka. Wa idza lam yatrukil insanu sa'ya fi talabil ilmi wal mali itimadan ala karamihi azza wa jalla. Wa idza, dan apabila lam yatrukil insanu sa'ya, apabila seseorang tidak meninggalkan berusaha fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, wal mali, dan harta, i'timadan, karena dia berpegang teguh ala karomihi, atas kemurahannya Allah azza wa jalla. Jadi seseorang itu jangan meninggalkan usaha dalam menuntut ilmu dan harta, harus berusaha dengan berpegang teguh terhadap karunia Allah. Nah, tawakal setelah itu, usaha baik itu menuntut ilmu maupun harta. Setelah kita menumpahkan semua kemampuan, baru kita tawakal kepada Allah. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu tidak boleh meninggalkan usaha di dalam menuntut ilmu dan harta. At-tazawuda, jangan juga meninggalkan mencari bekal lil akhirati, untuk akhirat. Sama untuk akhirat juga harus mencari bekal. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak taat pada Allah. Wala taktarro, maka janganlah engkau tertipu. Fa inna rabbad dunya wa akhirati wahidun, karena pemilik dunia dan akhirat adalah satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan Allah, bihima, di dunia dan di akhirat, karimun, itu maha pemurah, rahimun, penyayang. Wa sayazidu lahu karamun bimu'anika, maka tidak bertambah bagi Allah kemurahannya dengan sebab engkau memberi kenikmatan berbentuk kepada Allah. Tidak bertambah kemuliaan Allah dengan sebab kamu itu taat pada Allah. Wa inna ma karamu, dan hanya saja kemurahannya Allah itu, ayusahil alaika, ialah memudahkan padamu tariq usuli, akan jalan sampai dalam mulkul mukim, kepada kerajaan yang menjadikan mukim, menjadi kekal di akhirat. Itu kemurahan Allah, yaitu memudahkan kepada kita supaya kita itu bisa menjalani kehidupan di dunia sehingga sampai kepada kerajaan yang kekal di akhirat. Dan al-mukhalladi, yang kekal. Dasar apa? Bisobri, dengan cara Allah memberikan kesabaran antara syahwati, atas tindakan syahwat. Ayaman qalila, hanya sebentar saja harinya di dunia. Kita sabar untuk menahan hawa nafsu. Ya sebentar saja di dunia gitu. Kita sabar sehingga kita taat pada Allah dan kita bisa menahan hawa nafsu, maka itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita mudah melaksanakannya dengan sabar tadi, dan hanya beberapa saat saja di dunia sehingga kita bisa menepati kehidupan di akhirat dengan penuh dan nikmat. Dan inilah nihayatul karami, puncaknya kemuliaan Allah. Fala tuhadis nafsaka bi hawasatil bapolin, maka janganlah engkau timbulkan kepada dirimu itu, dengan berpegang teguh terhadap orang-orang yang batil atau mengambil jalan orang batil. Waktadi, dan ikutilah bi oleh hazmi, kepada orang yang memiliki hazmi, manuha, dan akal. Waktadi, dan ikutilah olehmu bi oleh azmi,
Kalau di kitab ini umur itu azmi pakai ain. Bil azmi dengan para nabi yang punya tubuh yang tinggi, penuha dan yang berakal. Nah, anbiya'i dari para nabi, wasidiqin orang-orang yang benar, wasoleh orang soleh. Ikuti mereka. Jangan kita membangkitkan diri kita untuk mengikuti orang-orang yang batil. Wala tatma, dan jangan engkau berharap bi antasuda, tentang engkau memanen malam tajro, sesuatu yang engkau tidak tanam. Jangan berharap engkau memanen yang engkau tidak tanam. Walaita man sholat wa soma wa jahada, dan barangkali engkau seperti orang yang sholat dan puasa dan sungguh-sungguh watakok dan orang bertakwa. Ufirlahu yang mereka diampuni kepadanya. Jangan engkau berharap itu. Selalu engkau seperti orang berpuasa, bersolat, berjihad, sungguh-sungguh dalam bertakwa, tanpa engkau menanamnya. Kalau orang yang puasa, sholat, sungguh-sungguh dalam bertakwa, wajar mereka dapat ampunan Allah. Kalau kita jangan berharap kalau kita tidak melaksanakannya, sehingga kita wajib melaksanakan. Wahari, maka ini semua dibangun itu adalah perhimpunan yang bagi sesuatu yang setiapnya antah kalau engkau pelihara anhu daripada semua perhimpunan ini jawari hakat terhadap anggota tubuhmu zahirata yang zahir. Itulah jumlah atau himpunan yang telah disebutkan oleh Ghazali tentang hal-hal yang perlu kita jaga dari anggota tubuh kita yang zahir. Mulai daripada lidah, mata, telinga, perut, farji dan sebagainya. Wa amal hadhil jawarihi, sedangkan amal-amal anggota-anggota yang zahir ini innama tatarasyahu, hanya saja dia timbul min sifatil qalbi, itu timbul daripada sifat-sifat hati. Jadi semua amal-amal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, baik itu amal soleh maupun amal yang tidak soleh, itu timbul daripada sifat-sifat hati. Fa'in aradta, maka jikalau engkau berkehendak menginginkan hifdzal jawarihi, memelihara anggota tubuh ini, fa'alaika, maka wajib atasmu bitathhiril qalbi, wajib untuk membersihkan hati. Bahwa maka membersihkan hati itu at-taqwal batinu, ya takwa batin. Jadi kalau kita ingin semua anggota tubuh kita baik, maka perbaiki hati kita, sucikan hati kita. Itu namanya takwa batin. Wal qalbu, bermula hati, huwa itu hati, al-mudghatu, ialah sepotong daging. Alati idza sauhat, apabila baik itu daging, sauha fiha khairu daging, maka baik pula karena sebab baiknya hati seluruh anggota tubuh. Bila basadat, kalau rusak itu hati, fasada biha seluruh hati, maka bisa juga karena sebab rusak hati seluruh anggota tubuh. Astagil, maka sibuklah olehmu diislahi dengan membaikkan hati, ditesih hadisi dari hati, dan memperbaiki dengan baik hati seluruh anggota tubuh. Nah, bagaimana kita sudah umur sekian, ya, sudah berumur cukup banyak lah ya, sudah menjadi di atas 30 tahun ya. Tentu sudah kita akhir balik, kita banyak mengumpulkan dosa, mengumpulkan noktah hitam di hati kita, sehingga barangkali kita sudah menutupi hati, bahkan sudah tebal noktahnya hitam itu, bahkan sudah mengeras, bahkan sudah tertutup barangkali. Maka untuk membersihkannya itu adalah dengan taubat atau dengan zikir. Dzakirina wa dzakirati kasiron, adallahu maghfiratan wa ajran alima.
orang yang berzikir, laki-laki maupun perempuan, yang banyak zikirnya, maka Allah akan menjanjikan ampunan dan pahala yang besar. Nah, mau tidak mau, kita yang sudah berumur ini harus memperbanyak taubat dan zikir untuk membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, insya Allah itu akan mudah kita beramal soleh. Kata Syekh Hasan Basri, kalau nggak salah ya, di dalam takfi ala qiyamil laili wa syamil hari, jikalau engkau tidak kuat bangun malam untuk sholat malam dan puasa di siang hari, alam anaka makulun, maka ilmu kau adalah terikat. Kot kabaraka khotiatuhu. Sungguh kesalahanmu telah mengikatmu sehingga kita susah untuk berbuat taat kepada Allah. Jadi memang maksiat ini ya, dosa ini itu menyebabkan seorang itu susah untuk taat kepada Allah. Salah satu caranya adalah bersihkan hati kita dengan taubat atau dengan banyak zikir kepada Allah. Itu barangkali bahasan pagi ini. Mudah ada manfaatnya, mudah kita dapat manfaat, bisa mengamalkannya. Mangga memang sekalian melengkapi terus evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.